Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah siswa-siswi SMK tingkat 11, khususnya kelas 2 TTT, Teknik Transmisi Telekomunikasi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan sifat perambatan gelombang cahaya. Ini materi dari mata pelajaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Utama atau PJU. Di sini saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan sifat perambatan gelombang cahaya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian cahaya. Menurut Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan sekitar tahun 1040 Hijriah atau 965 Masehi, menganggap bahwa sinar cahaya adalah kumpulan partikel kecil yang bergerak pada kecepatan tertentu. Oke, ini menurut Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham, ilmuwan muslim. Kita lanjut. Sedangkan menurut James Clerk Maxwell pada akhir abad ke-19 Masehi menyebut bahwa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnet. Ia tidak memerlukan medium ataupun media untuk merambat. Kemudian kita lanjut. Baik siswa-siswi SMK, sebenarnya pengertian gelombang cahaya ataupun cahaya itu sendiri sangat banyak menurut para ahli dan ilmuwan. Untuk mempermudah memahaminya, saya sederhanakan pengertian cahaya dengan kalimat berikut ini. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Oke. Energi tersebut merupakan energi kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Jadi ini satuan ini nanti di slide terakhir akan saya tampilkan ya. Nah, ini karena kasat mata jadi tidak terlihat saking kecilnya. Kemudian gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium atau perantara dengan perambatannya. Jadi untuk merambat cahaya ataupun gelombang cahaya tidak memerlukan media. Kemudian yang ketiga, benda dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda-benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Contohnya apa? Matahari, kemudian pelita, kemudian lilin, dan seterusnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selain cahaya, ada juga benda gelap. Benda gelap bukan merupakan kondisi berlawanan dari terang, tetapi kondisi karena ketiadaan cahaya itu sendiri. Benda gelap merupakan benda tidak berpijar atau tidak memancarkan gelombang cahaya. Oke. Benda gelap dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, benda tak tembus cahaya yang tidak dapat meneruskan cahaya. Contohnya, jika benda menembus dinding dan batu, jadi tidak dapat ditembus oleh cahaya. Yang kedua, benda bening yang dapat meneruskan cahaya. Contohnya apa? Kaca. Kemudian yang ketiga, benda tembus cahaya yang dapat meneruskan hanya sebagian cahayanya, seperti kertas buram dan air keruh. Jadi sebagian cahayanya akan melewati benda tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Sedangkan berkas cahaya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berkas cahaya yang menyebar atau disebut dengan divergen, merupakan berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Contohnya, cahaya lampu lilin, cahaya lampu senter, dan lampu bolam. Jadi cahayanya menyebar kemana-mana. Ini ilustrasinya ya. Jadi garis lurus itu merupakan sumber cahaya. Kemudian gambar yang kedua, sumber cahaya tersebut menyebar, berkasnya menyebar kemana-mana. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua. Berkas cahaya sejajar merupakan berkas cahaya yang sejajar satu sama lain. Contoh cahaya matahari yang ada di bumi.
kemudian cahaya lampu senter yang diposisikan sejajar, dan cahaya sinar laser. Jadi kalau tadi sinarnya menyebar, kalau ini sinarnya lurus sejajar. Jadi ketika sumber cahayanya seperti itu ya, cahaya yang diteruskan, cahaya yang paralel sejajar, tidak bengkok ataupun menyebar ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang ketiga, berkas cahaya mengumpul merupakan berkas cahaya yang menuju satu titik tertentu atau konvergen. Cahaya matahari yang difokuskan oleh lensa cembung surya kaca. Oke, ini contohnya. Jadi sinar cahaya matahari kan menyebar kemana-mana. Tetapi menjadi satu titik berkumpul. Cahaya tersebut berkumpul. Contohnya lensa cembung. Di pelajaran fisika kalian pasti pernah melihat dan menggunakan lensa cembung. Biasanya digunakan untuk melihat sesuatu yang kecil agar tampak lebih besar. Kemudian bisa juga digunakan untuk membakar benda-benda yang bisa dibakar. Jadi dari sinar matahari, kemudian kita arahkan benda tersebut dengan lensa cembung, maka akan ada satu titik merah pada benda yang akan terbakar, dan seterusnya. Oke, ini semoga mudah dipahami. Kita lanjut. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya lampu senter, lampu motor kendaraan, kemudian sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Oke. Nah, ini untuk sebuah percobaan. Kalian bisa mencoba nanti di rumah atau di mana saja. Ada 3 buah kertas karton, 1 atau 2 juga boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Ada di sini misalnya karton A, karton B, dan karton C. Untuk bentuknya harus sama, persegi. Untuk ukuran boleh dibedakan. Nanti di tengah-tengah kalian kasih lubang. Kemudian pada sumber tertentu di kiri ataupun di kanan kalian hidupkan sebuah lilin. Maka cahaya tersebut akan keluar melalui lubang-lubang kertas karton tersebut. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Oke, ini sangat mudah ya. Kemudian kita lanjut. Sifat gelombang cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Untuk cahaya dapat dipantulkan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemantulan secara spekuler, ataupun yang kedua, pemantulan baur, pemantulan difus. Oke, ini gambarnya. Oke, untuk gambar yang pertama, ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengilap, hasil pemantulannya akan teratur. Perhatikan garis-garisnya. Oke. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua atau yang B, ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, kasar, ataupun bergelombang, hasil pemantulannya akan baur atau difus. Oke, tidak teratur, lari kemana-mana sesuai dengan arah tembakan cahaya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Apa sih manfaatnya? Ya, salah satu manfaatnya adalah melihat pantulan bayangan di cermin. Jadi ketika kita bercermin, maka pantulan cahaya tersebut dapat kita manfaatkan. Kalau kita biasa untuk pergi kerja, untuk pergi keluar rumah, ini kan bercermin ya. Nah, itu untuk berhias. Jadi di sini teori ini dapat digunakan. Oke, untuk cermin sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, cermin datar. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jadi kalau menggunakan cermin datar, maka cahaya yang dipantulkan ataupun bayangan yang didapatkan sama dengan sumbernya. Nah, ini misalnya gambar kucing sedang bercermin ya. Ini sama persis dengan sumbernya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, cermin cekung. Tadi datar, sekarang cekung. Nah, cermin yang permukaannya melengkung ke arah bagian dalam. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pemantul pada lampu senter ataupun lampu motor, lampu sorot, antena parabola, kemudian pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini bisa dilihat saja nanti di searching di Google ataupun di internet. Kemudian yang ketiga yaitu cermin cembung. Nah, cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Kalau tadi cekung itu di dalam, sekarang keluar. Contohnya,
Nih, misalkan kaca pada pinggiran jalan untuk melihat posisi di belakang. Atau yang paling mudah adalah kaca spion pada kendaraan motor dan mobil. Jadi bentuknya cembung. Bayangan dari cermin cembung bersifat maya. Nah, sebenarnya maya ini maksudnya ada, tapi kalau dirasakan itu enggak ada. Contoh maya itu kan misalkan kita di Facebook itu seakan-akan orangnya ramai sedang berbicara, padahal hanya kata-kata, orangnya enggak ngumpul. Nah, tegak diperkecil dari ukuran yang sesungguhnya. Jadi tampilannya akan lebih banyak. Nah, makanya itulah kaca spion mobil menggunakan model cembung supaya tampilan di belakang banyak lebih lebih dapat supaya tampilan di belakang lebih banyak didapatkan. Selanjutnya sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya cahaya matahari menembus kaca jendela rumah. Nah, ini contoh yang paling mudah ya. Jadi sifat cahaya yang ketiga adalah dapat menembus benda bening. Jadi setiap benda bening itu dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian kita lanjut. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, peristiwa pembelokan arah rambat dari cahaya asal melewati medium rambatan yang berbeda kerapatannya. Nah, ini contohnya ya. Nah ini gambarannya bagaimana cara kerja cahaya ketika melewati suatu medium yang berbeda kerapatannya. Nah, ini kan mungkin agak sulit dipahami ya. Sekarang saya kasih contoh yang lebih real. Nah, ketika Anda melakukan percobaan, misalkan Anda menaruh sebuah pensil masukkan ke dalam gelas berisi air bening, maka pensil tersebut akan terlihat bengkok dari arah datar, bukan dari atas, dari arah datar sejajar dengan gelas tersebut. Mengapa ini terjadi? Karena proses cahaya yang dibiaskan. Mengapa dapat dibiaskan? Karena medium yang dilewati oleh cahaya tersebut berbeda kerapatannya, yaitu air. Oke, kita lanjut. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut dengan penguraian cahaya atau dispersi. Contoh yang paling nyata adalah terjadinya terjadinya pelangi. Jadi proses terjadinya pelangi adalah kumpulan cahaya putih yang melewati berbagai medan sehingga terjadilah dispersi atau penguraian, sehingga terbentuklah warna-warna yang beragam. Jadi kalau dalam film kartun Upin Ipin tuh karena naga itu ya. Tapi itu bukan, itu hanya cerita saja. Sedangkan menurut teori ilmiahnya adalah cahaya yang diuraikan. Oke, semoga ini mudah dipahami. Kemudian kita lanjut spektrum cahaya. Jadi spektrum cahaya ini adalah spektrum yang tidak dapat dilihat ataupun dapat dilihat oleh penglihatan manusia. Sebenarnya tidak ada batasan yang pasti untuk mengenai spektrum optik ini. Tetapi mata normal manusia dapat merasakan atau menerima gelombang elektromagnetik tersebut dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, yang kita sebut dengan cahaya tampak. Nah, ini cahaya tampak itu ada warna ungu, biru, kemudian hijau, kuning, merah dan seterusnya. Sedangkan yang ultraviolet, UV, kemudian infrared atau IR itu tidak nampak oleh manusia, tetapi ada. Oke, kemudian untuk lebih mudah memahami apa itu 700 nanometer, 400 nanometer, ini saya tampilkan satuan pengukurannya. Oke, satuan panjang gelombang cahaya. Nah, ini ada awalan, ada simbol, kelipatan dan contoh. Jadi untuk mengukur panjang gelombang cahaya tersebut memang diperlukan alat khusus. Jadi sehingga kalau untuk melihat dengan mata telanjang seperti ini kita tidak akan mampu melihatnya. Nah, ini kita bisa bayangkan ya. 1 meter, 1 senti, 1 mili, kemudian 1 nano dan seterusnya. Oke, semoga ini mudah dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.